Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Jadi semuanya. di sini kita dari kelompok 5. 5. Aku Ajeng. Coba. Aku Jihan. Aku Audrey. Aku Reski. Kita di sini akan ngebahas tentang laporan praktikum hasil pembedahan hewan, yaitu kita ada hewan ikan bayi pari. Kita ngelakuin pembedahan ini itu pada hari Selasa, 5 Mei 2026 pada pukul 8 sampai pukul 9 WIB. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan itu ada gunting bedah, pisau bedah, cutter, pinset, bak bedah, kaca pembesar, sarung tangan lateks, dan masker. Kalau misalkan bahan yang kita pakai itu ada yang tentu hewannya yaitu ikan bayi pari, terus ada tisu basah dan tisu kering, kantong plastik hitam, dan juga tanah. Lalu ada langkah kerjanya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum pembedahan ikan bayi pari. Yang kedua, mengamati dan mengidentifikasi struktur morfologi bagian luar ikan bayi pari, kemudian mendokumentasikan hasil pengamatan. Yang ketiga, melakukan pembedahan pada ikan bayi pari secara hati-hati sesuai prosedur praktikum. Yang keempat, mengamati struktur anatomi bagian dalam ikan bayi pari, lalu mendokumentasikan hasil pengamatan. Yang kelima, mencatat struktur morfologi dan anatomi yang ditemukan ke dalam tabel hasil pengamatan. Yang keenam, membersihkan serta merapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan selama praktikum. Yang ketujuh, memasukkan bangkai ikan bayi pari yang telah dibedah ke dalam kantong plastik. Lalu yang terakhir, membawa bangkai ikan bayi pari ke rumah untuk dikuburkan dengan baik. Lalu di sini ada morfologi dari ikan bayi pari jantan. Morfologinya itu dimulai dari mata, spirakel, sirip, pektoral, lalu ada sirip bagian bawah, abdominal, patil, dan juga ekor. Lalu di belakang ikan parinya itu terdapat nostril, mulut, celah insang, kloaka, klasper, dan juga duri. Jadi di morfologi jantan ini ada sirip pada ikan pari, terdiri dari sirip pektoral, abdominal, dan caudal yang berfungsi untuk membantu ikan berenang dan bergerak di dalam air. Yang kedua ada celah insang berjumlah 5 pada setiap sisi tubuh dengan berbentuk celah vertikal sejajar yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya air untuk proses pernapasan. Yang ketiga, alat reproduksi ikan pari berupa kloaka dan klasper yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa metabolisme seks proses reproduksi. Nah, selanjutnya ada mata di ikan pari berjumlah 2, terletak di bagian atas kepala dan berbentuk menonjol. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan untuk melihat lingkungan sekitar dan musuh. Yang kelima ada duri. Pada tubuh ikan pari tersusun sekitar 7 baris ke arah belakang dan berfungsi sebagai pelindung tubuh agar tidak mudah diserang oleh predator. Yang keenam, ikan pari berbentuk panjang dengan ujung lancip yang berfungsi membantu mengarahkan tubuh saat berenang. Yang ketujuh ada mulut. Ikan pari terletak di bagian bawah tubuh dengan bentuk pipih mendatar dan berfungsi untuk mengambil serta mencerna makanan. Yang terakhir ada nostril, berada di depan mulut bagian bawah dan berfungsi untuk mencium bau makanan di dalam air. Yang kesembilan ada patil yang terdapat pada ekor berfungsi sebagai alat pertahanan diri untuk menusuk dan meracuni musuh atau mangsa. Yang ke-10 ada spiracle,
terletak di bagian atas mata dan berfungsi sebagai jalan masuk air untuk membantu proses pernapasan. Yang terakhir, kulit ikan pari membantu menjaga makanan agar tidak mudah terlepas saat dimakan. Oke, untuk anatomi dari ikan bayi pari ini tuh ada faring, terus ada esofagus, ada insang, ada jantung, hati, usus dan lambung, juga kloaka. Nah, kalau misalkan kita zoom nih, kita bedah semuanya, itu sangat terlihat jelas, itu ada hati, terus ada usus sama lambung, ada jantung. Selanjutnya, ada sistem pencernaan. Yang pertama, ada usus dan lambung. Usus dan lambung memiliki bentuk spiral dan pendek yang berfungsi untuk mencerna makanan serta menyerap sari-sari makanan. Lalu yang kedua ada hati. Hati merupakan organ terbesar yang berwarna coklat dan berminyak, berfungsi menghasilkan empedu untuk membantu mencerna lemak ataupun minyak. Yang ketiga ada faring. Faring itu adalah rongga setelah mulut dengan jalur yang lebar, berfungsi sebagai jalan masuk makanan menuju kerongkongan. Yang keempat, ada esofagus. Esofagus ini merupakan saluran pendek dan elastis yang berfungsi menyalurkan makanan yang sudah ditelan menuju lambung. Lalu yang terakhir, ada kloaka yang dimana kloaka ini adalah lubang pengeluaran di ujung saluran pencernaan yang berfungsi membuang sisa makanan. Lalu ada sistem pernapasan. Yang pertama ada jantung, merupakan organ berotot yang terletak di bawah insang dan berfungsi memompa darah menuju insang. Yang kedua, insang berjumlah 5 pasang dan berfungsi mengambil oksigen dari air serta membuang karbon dioksida. Lalu ada sistem reproduksi. Ada 1, kloaka, merupakan lubang pengeluaran urin, kotoran, dan sel reproduksi. Oke, jadi ikan bayi pari termasuk hewan laut bertulang rawan. Tubuhnya pipih dengan sirip lebar seperti sayap. Ikan pari bernapas menggunakan 5 pasang insang dan memiliki organ dalam seperti hati. Hati itu besar dan berminyak. Ada jantung juga, lambung, usus, spiral, faring, dan esofagus. Serta pada bagian atas kepala terdapat spiracle untuk membantu mengambil air saat berada di dasar perairan. Pada ikan pari jantan terdapat clasper sebagai alat reproduksi. Walaupun masih kecil, bayi ikan pari sudah memiliki struktur tubuh dan organ yang hampir sama dengan ikan pari dewasa. Oke, dilanjut dari LKPD yang udah kita kerjain, yaitu ada LKPD Praktikum Pembedahan Ikan Pari. Yang pertama itu mengenai tingkatan taksonomi hewan ikan pari, itu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya itu ada Chondriches, subkelasnya itu Elasmobranchi, superordonya Batoidea, dan ordonya itu Regiformes. Kalau misalkan ciri-ciri morfologi, hewan dari ikan pari itu ada tubuhnya pipih dan melebar, sirip dada ada lebar seperti sayap, lalu ada ekornya panjang, kadang si ekor tersebut juga bersengat. Terus mata ada di bagian atas tubuh, mulut dan insangnya itu ada di bagian bawah, terus memiliki spiracle di belakang atau di atas mata, lalu kulitnya itu kasar seperti amplas. Kemudian ada organ-organ yang berhasil diamati pada bagian dalam tubuh hewan. Organ dalam yang dapat diamati antara lain jantung, hati, lambung, usus, ginjal, dan insang. Organ khasnya adalah spiracle, yaitu lubang pernapasan yang membantu hewan bernapas saat berada di dasar perairan atau ketika mulut tertutup pasir. Terdapat perbedaan antara organ yang sudah diamati. Tidak banyak perbedaan. Organ yang diamati umumnya sesuai dengan teori. Hanya ukuran, bentuk, dan letaknya dapat sedikit berbeda tergantung jenis hewan dan kondisi pengamatan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan.
Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ikan pari ini memiliki struktur tubuh dan organ yang khas, baik bagian luar maupun dalam. Organ-organ yang diamati sesuai dengan teori yang telah dipelajari, sehingga praktikum membantu memahami morfologi dan anatomi ikan pari secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan dari kelompok ikan pari. Jadi di sini aku bakal nge-voice over tentang bagaimana cara aku ngubur ikan pari itu sendiri. Jadi untuk yang pertama aku ngegali tempat kuburannya itu pakai sekop mini. Di sini bisa kelihatan dari videonya aku ngegali sekitar 20 sampai 30 cm ke bawah. Terus habis itu tuh aku ngekuburnya tuh langsung ya. Jadi dari plastik gitu, dari bangkainya karena bau banget. Rehan nggak kuat bukannya, jadi langsung dimasukin, langsung ditutup lagi pakai tanah dan aku kubur lagi. Oke, wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok kita, dari pembedahan yang udah kita lakuin Kelompok kemarin-kemarin. Dadah!